Jenderal Baleho mana yang kemarin ngomong Baleho yang berisik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru, ha? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? Kok nggak ada poster dia di sana? Yang ada kok Baleho Habib Rizik yang ada di Semeru kemarin. Kembali dipolisikan, Bahar bin Smith dan pengacaranya langsung ciut nyali. Ditulis oleh Niha Alif. Baru saja keluar dari penjara, Sohib Rizik yang selalu bangga dengan gelar cucu Nabi ini kembali berulah. Siapa lagi kalau bukan Bahar bin Smith? Kali ini dia membuat ulah dengan menyerempet Jenderal Dudung. Rupanya hukuman penjara tidak lantas membuat preman berkedok ulama ini jera. Harusnya ulama keturunan Nabi meniru perilaku Habib Lutfi yang senantiasa membawa kesejukan. Dimanapun dia berada, bukannya mengumpat, mencaci apalagi melakukan kekerasan fisik seperti yang dicontohkan Bahar. Ingat, kalau tidak semua keturunan Nabi pasti baik dan ahli surga. Bisa jadi sebaliknya karena tingkah laku mereka. Sosok Bahar bin Smith diberitakan adalah pendakwah dan pimpinan pondok pesantren Tajul Alwiyin. Dirinya kerap berurusan dengan kepolisian lantaran kerap membuat kontroversi. Meski baru saja menghirup udara bebas dari lapas Gunung Sindur, Bogor, pada 21 November 2021 silam, dirinya kembali menjadi sorotan publik. Bahar kembali dipolisikan dengan tuduhan menyebarkan informasi yang menyebabkan kebencian terhadap kelompok. Ada dugaan dirinya melanggar pasal 28 ayat 2 dan pasal 45B Undang-Undang ITE. Nama Bahar kembali menggema di Twitter hingga memunculkan dua tagar, yakni Tangka Bahar Smith dan Kami Bersama Bahar Smith. Sebelumnya juga beredar video para muridnya yang cium kaki hingga melayani Bahar dengan menyediakan makanan dan minuman saat ia berendam di sebuah bak mandi dengan busana lengkap. Jelas saja tontonan seperti ini harusnya tidak ditunjukkan ulama yang katanya cucu Nabi. Sebagai pembawa risalah, Nabi selalu melayani pengikutnya, bukan malah dilayani seperti Bahar. Berikut rangkuman beberapa perbuatan Bahar Smith yang menimbulkan kontroversi besar. Pertama, saat ia menghina Jokowi ketika ceramah acara penutup Maulid Arba'in di Palembang, Sumatera Selatan pada 8 Januari. Hingga dilanjutkan dengan penghinaan kepada Jokowi pada saat ceramah di Batu Ceper, Tangerang, Banten pada 17 November 2018. Atas perbuatannya Bahar ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Kedua, kasus penganiayaan santri di pondok pesantren Tajul Alwiyin. Atas tindakan kekerasan Bahar, dirinya dijatuhi 3 tahun penjara. Ketiga, Bahar diketahui sempat melakukan penganiayaan kepada sopir taksi online pada tahun 2018 dengan korban bernama Andriansyah. Hal ini lantaran sang supir menjemput istrinya terlalu malam. Sayangnya, kasus tersebut hanya berakhir damai. Keempat, kasus penjotosan pada Rian Jombang. Bahar sempat melakukan perselisihan dengan narapidana kasus pembunuhan Rian Jombang. Ini lantaran karena Bahar meminjam uang senilai 10 juta kepada Rian. Sebelum terjadi perselisihan, sempat terjadi adu mulut antara keduanya. Akhirnya, Rian kena jotosan Bahar hingga lebam dan muntah darah. Lagi-lagi perselisihan ini hanya berujung damai dari keduanya. Akhirnya kini Bahar harus segera berurusan lagi dengan kepolisian setelah menyindir KSAD Jenderal Dudung lewat video yang tersebar di media sosial. Bahar mulanya mempertanyakan bantuan terhadap erupsi Semeru, lalu berlanjut ketidaksukaan pada pendapat Dudung yang menjadikan OPM layaknya saudara. Kasus ini tengah diusut kepolisian. Aneh sekali kalau pengikutnya masih tidak sadar kalau pimpinannya berjiwa preman, sangat jauh dari akhlak seorang ulama yang seharusnya jadi panutan. Urusan Bahar tidak jauh dari mulut kotor dan kekerasan fisik. Kalau Jenderal TNI hingga Presiden ia hina sedemikian rupa, lantas bagaimana dengan masyarakat biasa lainnya? Apalagi ke pengikutnya yang mungkin cuma dianggap budak olehnya. Semoga kepolisian segera meringkus Bahar agar tidak kembali berulah. Meski pada pengaduan kali ini, ia terlihat melunak. Seperti dilansir Kompas.com, Bahar bin Smith menyayangkan gugatan terkait ujaran kebencian yang dilayangkan terhadapnya tanpa mengedepankan dialog dan musyawarah. Seyogyanya, laporan pidana adalah jalan terakhir setelah musyawarah dan tabayun dilakukan. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Bahar bin Smith, Aziz Yanuar, dalam keterangannya Senin 20 Desember 2021. Perihal dengan adanya dugaan pelaporan yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait dengan Habib Bahar bin Smith, maka di sini kami akan sampaikan, kami sangat menyayangkan hal tersebut, ucap Aziz Yanuar. Karena kami anggap hal ini masih bisa dikomunikasikan, masih bisa dikedepankan dialog, kemudian dikedepankan musyawarah tabayun seperti itu. Karena Habib Bahar bin Smith insya Allah adalah pihak yang selalu bersedia untuk berdiskusi dan mencari solusi untuk kebaikan bersama. Harusnya orang seperti Bahar sudah tidak boleh diberi panggung lagi di Indonesia.
kalau perlu dihukum menjaga perbatasan untuk antisipasi OPM seumur hidup. Cocok dengan ceramahnya yang tidak boleh menjadikan OPM sebagai saudara. Bisa jadi kebencian terhadap OPM hanya untuk menutupi borok diri sendiri, yang nyatanya lebih brutal ketimbang OPM. Karena sejatinya kelompok separatis seperti itu juga hasil cuci otak manusia jahat seperti Veronica Koeman, Benny Wenda, dan lainnya yang selalu memprovokasi kemerdekaan, persis dengan otak pengikut Bahar yang mau-maunya mencium kaki seorang preman berjubah agama. Sebaliknya, ada revisi hukuman agar Bahar bisa jera kalau perlu diperbantukan di perbatasan untuk menghadapi kelompok separatis seperti yang saya tuliskan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Jangan coba-coba pokoknya, jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu, ya. Sibuk nyerang Dudung, Kadrun mulai lupa Jokowi. Ditulis oleh Alifur Rahman. Sejak kemunculan Dudung yang sekarang menjadi KSAD TNI, titik serangan Kadrun sudah tidak lagi berfokus pada Jokowi. Dudung jadi lebih dibenci oleh mereka dibanding Jokowi karena aksi menurunkan baliho benar-benar masalah personal. Inilah yang mengakibatkan emosi anggota FPI dan umat pemuja baliho itu berfokus pada Dudung. Saya gak ngerti apakah ini memang direncanakan untuk membentengi Jokowi atau terjadi secara alami dan tiba-tiba saja. Namun pada intinya situasi seperti ini jadi lebih baik. Energi kebencian para kadrun yang mengarah pada Dudung itu bisa menghasilkan dua manfaat sekaligus. Pertama, kalau ada kasus ujaran kebencian dan fitnah, proses hukum akan jauh lebih mudah diproses. Dan Dudung nampaknya juga merupakan jenderal yang selalu siap melawan kelompok radikal intoleran tersebut. Berbeda halnya bila itu terjadi pada Presiden Jokowi, akan menyita waktu, dan seperti yang kita lihat, Jokowi adalah sosok yang tidak punya waktu untuk meladeni kelompok pemuja baliho itu. Makanya kasus penghinaan presiden banyak yang tidak bisa diproses, apalagi kalau menyangkut nama-nama besar dan ceriwis seperti Bahar dan Rizik. Tinggal pertanyaannya, apakah Bahar dan kawan-kawan bisa seberani sebelumnya? Jika iya, jika hinaan yang mereka sampaikan pada Jokowi juga disampaikan pada Dudung, ya selesailah mereka, pasti akan diubar dan diproses. Kedua, kehadiran Dudung sebagai KSAD TNI sekarang akan jadi filter alami bagi para prajurit, karena kita melihat bahwa virus kadrun itu juga ada dalam tubuh TNI, minimal di kalangan keluarganya. Belakangan, ada banyak prajurit yang dipecat atau dihukum gara-gara istrinya terlihat seperti kadrun, yang tidak mampu menghargai Wiranto sebagai senior, dan komentar lainnya. Maka sekarang ketika Dudung jadi titik serang, para kadrun yang ada di TNI itu